Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-571, dengan judul Serangga Emas Setan. Langsung ke dalam alurnya. Kekuatan Dewa Sesat Lin Ming telah menyentuh lapisan kedua. Kemampuan benih Dewa Sesat untuk mengompres esensi sejati telah ditingkatkan, dan peningkatan kekuatan dan esensi sejati telah meningkat ke tingkat lain. Ditambahkan keupaya Lin Ming untuk membuka 8 gerbang tersembunyi batin, daya tahan dan keuletannya jauh melebihi apa yang dulu. Sekarang, hanya dengan kekuatan Dewa Sesat, kekuatan tempur Lin Ming sudah sangat menakutkan. Adapun kemampuannya yang lain, Lin Ming tidak menggunakannya. Dia masih memiliki jalan panjang untuk berjalan di lantai 3. Setelah esensi sejati terkompresi meletus, Lin Ming menggenggam tombak komet ungu. Jiwa guntur iblis-iblis benar-benar menyatu ke dalamnya, dan legiun segel peminum darah melayang di udara. Gelombang mengepul dari esensi sejati memenuhi udara seperti tsunami yang luar biasa. Di depan Lin Ming, wujud Hong Zong tiba-tiba muncul. Dia telah memacu esensi iblisnya hingga batasnya. Penindasan kuil surgawi. Dengan seluruh tubuhnya terbungkus jubah cahaya hitam, Hong Zong seperti perwujudan meteor saat dia jatuh. Serangan ini mengandung konsep bumi yang mulia. Bakat ras iblis raksasa tidak terletak pada pemahaman konsep mereka. Namun, di bawah lingkungan latihan top seperti lantai 3 Sky Split Tower, mereka sama-sama dapat memahami konsep milik mereka. Di luar konsep ini, kekuatan fisik Hong Zong yang menakutkan bahkan lebih luar biasa, serta esensi iblisnya yang tak tertandingi. Dengan 3 aspek ini menjadi satu, segera setelah Hong Zong menggunakan serangan terkuatnya, seluruh arena tertutup awan hitam. Rasanya seperti ditekan oleh gunung besar. Langkah yang luar biasa. Keuntungan dari tombak tuan terletak pada potensi dan kemampuannya untuk menggulingkan semua di depannya. Serangan Hong Zong ini menunjukkan kebenaran ini. Petik 2. Hong Zong benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Dari serangan ini saja, peringkatnya bisa berada di 30 teratas. Bagaimana Lin Ming akan bertahan melawan ini? Petik 2. Para seniman bela diri di arena dengan sabar menunggu. Dalam pertarungan antara Master Top, kemenangan dan kekalahan sering ditentukan dalam sekejap. Bentrokan sebelumnya hanyalah serangan probing. Di tepi arena, Mukgu juga merasa cemas. Serangan Hong Zong ini benar-benar menghancurkan dunia. Akankah Lin Ming benar-benar mampu bertahan melawannya? Menghadapi serangan ini yang berisi kekuatan Deep Earth, Lin Ming memutar esensi sejatinya hingga batasnya. Tanpa kemampuan master apapun, Lin Ming hanya mengandalkan peningkatan kekuatan yang sangat besar yang diberikan kepadanya oleh lapisan kedua dari kekuatan Dewa Sesat. Pembantaian, keinginan dan potensinya dituangkan ke dalam serangan ini. Lin Ming mampu memahami kekuatan terbesar dari seni tombak desolate hebat. 100 segel peminum darah benar-benar menyatu menjadi tombak komet ungu. Lin Ming juga ingin melihat tingkat kekuatan apa yang akan dicapai oleh Great Desolate Blood Halberd setelah menggabungkan esensi darah dari begitu banyak master menara Sky Split. Kaca. Momentum luar biasa Hong Zong dan esensi iblis yang mengepul bertemu dengan serangan tombak Lin Ming. Kedua serangan berada dalam pertentangan yang intens. Tidak ada pihak yang mundur. Hong Zong tidak pernah berpikir bahwa serangan ini, yang diresapi dengan semua kekuatannya, sebenarnya akan diblokir oleh Lin Ming. Istirahat. Hong Zong meraung, dan semua esensi iblis di dalam tubuhnya mulai berputar melewati kemampuan bantalannya. Dia ingin mengalahkan tombak Lin Ming dalam satu gerakan, tetapi pada saat ini, beberapa segel peminum darah merah yang menyilaukan memotong ke arahnya seperti pisau terbang. Segel peminum darah merobek awan esensi iblis, menusuk langsung ke dada Hong Zong.
Segel peminum darah ini dipadatkan dari pengorbanan Suemen dan Xingtian, mereka sangat tajam. Apa? Hong Zong merasa ngeri. Pada saat kritis ini, matanya berubah membaca darah. Dia melebihi semua esensi iblisnya untuk membuka paksa Great Bell Seal. Cila. Segel minum darah menembus bagian atas perisai Hong Zong, langsung memotongnya terbuka. Karena tergesa-gesa, perisai Hong Zong yang disulap dengan cepat ini jauh lebih rapuh dari sebelumnya. Hong Zong terbatuk parah saat dia dikirim terbang. Di dadanya, luka sedalam 2 kaki telah terbuka. Paru-parunya telah dipotong, darah muncrat kemana-mana. Seluruh penonton berada dalam keadaan pingsan. Lin Ming tidak hanya memblokir serangan Hong Zong, tetapi dia juga menyerang balik dan melukai Hong Zong. Luka sedalam 2 kaki ini dapat ditangani oleh demon raksasa, itu tidak akan mempengaruhi kemampuan tempur mereka terlalu banyak. Tapi jika paru-parunya dipotong kali ini, lalu bagaimana dengan kali berikutnya? Akankah hatinya terbuka selanjutnya? Pertarungan ini, Hong Zong berada di ambang kekalahan. Lin Ming menarik kekuatan dewa sesat, menyimpan esensi sejati yang tersisa. Segel peminum darah yang menari di udara juga meleleh kembali ke tubuh Lin Ming tanpa jejak. Bagi Lin Ming, Great Desolate Halberd Art bukan hanya teknik yang digunakan untuk membunuh, tetapi juga metode budidaya yang digunakan untuk meningkatkan budidayanya. Di dalam Bloodslater Steppes, menggunakan Great Desolate Halberd Art untuk meningkatkan kultivasinya secara alami jauh lebih cepat daripada menggunakan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Hong Zong merangkak dari tanah. Karena amarahnya yang membara, segel yang ditato di wajahnya menjadi merah cerah. Saat dia memelototi Lin Ming, kilau cemerlang di matanya adalah dari binatang buas yang terluka di tepi kegilaan. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Anda telah memaksa tangan saya ke titik ini. Aku tidak ingin menggunakan gerakan ini, tapi sekarang, aku akan memastikan bahkan kerangkamu tidak tersisa. Petik 2. Oh, bukankah kamu baru saja mengatakan beberapa saat yang lalu bahwa itu adalah kemampuan tersembunyi terakhirmu? Lin Ming mengejek. Sesaat yang lalu, ketika Hong Zong dipaksa oleh Lin Ming untuk menggunakan kartu tersembunyi terakhir yang dimilikinya, dia telah meludahkan beberapa kata kejam. Dia ingin membunuh Lin Ming dengan serangan itu, tapi sekarang dia telah menggunakan kemampuannya. Lin Ming tidak terluka sementara dia sendiri terluka parah. Sekarang, apapun kata-kata jahat yang dia ucapkan hanya akan menjadi lelucon. Itu tidak lebih dari kata-kata seorang pengecut yang berada di depan. Menurutku Hong Zong tidak punya banyak harapan untuk menang. Auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya, dia mengkonsumsi terlalu banyak esensi iblis. Bahkan jika dia memiliki langkah terakhir untuk digunakan, itu hanya akan menjadi lelucon. Petik 2. Saya tidak berpikir Lin Ming akan memenangkan ini. Kekuatannya cukup untuk maju ke 30 besar. Pendatang baru ini terlalu menakutkan. Petik 2. Saat penonton di sekitar panggung berbicara, saat ini, tidak ada yang percaya Hong Zong akan menang. Tapi, saat mereka mulai membahas pertarungan, semuanya tiba-tiba berhenti. Mereka melihat Hong Zong mengeluarkan kantong serangga dari pinggangnya. Serangga roh. Kapan Hong Zong mengangkat sesuatu seperti itu? Petik 2. Berdengung. Saat Hong Zong membuka kantong serangga roh, sekelompok serangga emas gelap terbang keluar, tampak seperti awan emas gelap. Setiap serangga roh seukuran kacang, dan mereka terlihat sangat ganas. Melihat ini, semua seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Serangga emas setan. Bukankah ini serangga roh yang dibudidayakan oleh Kai Yang Heavenly Demon Seven Stars? Bagaimana mereka bisa sampai di tangan Hong Zong? Biaya memelihara serangga emas iblis ini sangat tinggi. Setiap kali digunakan, selalu ada kerugian. Kehilangan lusinan sekaligus adalah kejadian normal.
Bagaimana ini bisa dipinjamkan kepada orang lain? Apalagi ini adalah lantai 3 menara Sky Split, di mana setiap orang selalu membunuh orang lain. Siapa yang akan mengambil pilihan terakhir atau keterampilan tersembunyi mereka dan membiarkan orang lain mempelajarinya? Bukankah itu hanya lelucon? Apakah Hong Zong benar-benar memelihara serangga emas iblis? Seorang seniman bela diri merasa ini sulit dipercaya. Serangga emas iblis adalah serangga roh yang luar biasa dan aneh. Bagaimana mungkin seseorang membesarkan mereka hanya karena mereka ingin? Ada yang salah. Aku yakin itu serangga emas iblis milik Kei Yang. Petik 2. Kata seniman bela diri lainnya. Dia telah melihat banyak pertandingan Kei Yang di mana Im telah melepaskan serangga emas iblis ini. Ingatannya tentang serangga ini sangat dalam. Namun, bagaimanapun situasinya, ada sesuatu yang benar tanpa keraguan. Lin Ming dalam bahaya. Jika itu benar, bagaimana serangga emas iblis Kei yang bisa sampai di tangan Hong Zong? Di antara penonton, Mukgu khawatir. Dia melirik Kei Yang. Kei Yang menonton pertandingan tanpa sedikit pun keterkejutan di wajahnya. Jika demikian, maka itu berarti serangga emas iblis itu benar-benar dipinjamkan ke Hong Zong oleh Kei Yang. Persahabatan mereka seharusnya tidak mencapai tingkat ini. Mengapa ini terjadi? Mukgu tidak bisa mengerti mengapa. Tetapi saat ini di panggung arena, serangga emas iblis telah menyelimuti area seluas puluhan kaki di sekitar Lin Ming. Serangga emas iblis memakan semua jenis logam langka dan berharga saat mereka tumbuh, menggabungkan esensi logam ini ke dalam karapas mereka sendiri. Dari atas ke bawah, seluruh tubuh mereka adalah senjata. Apalagi dengan jumlah mereka yang begitu banyak. Jika awan serangga emas iblis ini menyerang seseorang, mungkin bahkan kerangka mereka tidak akan tersisa. Lin Ming, matilah. Hong Zong terkekeh. Serangga emas iblis berdengung saat mereka bergegas ke depan, memblokir setiap rute pelarian. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin. Pembunuhan memutar segel darah. Segel peminum darah ditembakkan, membentuk pusaran di udara setajam pedang. Dengan suara dentang, sejumlah besar serangga emas iblis ini dikirim terbang kembali. Namun, meskipun mereka dikirim jatuh puluhan kaki jauhnya, beberapa bahkan jatuh ke tanah, tidak ada dari mereka yang benar-benar terluka. Hanya dalam beberapa napas waktu, semua serangga emas iblis ini terbang ke udara lagi. Ada terlalu banyak serangga bersayap ini, segel peminum darah tidak mampu menjatuhkan mereka semua. Lusinan serangga terbang ini telah keluar tanpa cedera. Mereka berkumpul menjadi satu kelompok, terbang menuju Lin Ming. Konsep ruang. Kaki Lin Ming menginjak Golden Rock menghancurkan Void, langsung menghilang dari tempatnya. Dalam situasi dengan hampir tidak ada celah, dia berhasil lolos dari pengepungan serangga. Ini, serangga emas iblis menghantam tanah logam. Pada saat itu, lantai logam yang didukung oleh formasi susunan sepertinya meleleh seolah-olah asam pekat dituangkan di atasnya. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Jika serangan semacam ini mengenai seseorang, sama sekali tidak akan ada yang tersisa dari mereka. Terlalu galak. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi mengakui kekuatan serangga ini. Tidak hanya serangga emas iblis ini kebal terhadap senjata, tetapi kekuatan serangan mereka juga menakutkan. Metode penggunaan ini bisa menggoyahkan hati seseorang. Hehe, mari kita lihat di mana lagi kamu bisa bersembunyi. Hong Zong berteriak, terbawa oleh keberhasilan memaksa Lin Ming pergi. Lin Ming memandang Hong Zong, matanya setajam pedang. Apa? Anda ingin menyerang tubuh saya? Kamu terlalu naif. Hong Zong mendengus dingin. Serangga emas iblis membentuk kabut emas gelap di depannya. Jika dia memerintahkan serangga emas iblis dan membiarkan dirinya terbuka untuk serangan fatal, maka dia akan terlalu bodoh. Bentuk pertahanan. Saat Hong Zong mengeluarkan perintah,
Serangga roh di depannya mulai berubah saat karapas mereka terentang. Serangga roh seukuran kacang, setelah merentangkan karapas mereka, sekarang seukuran telur merpati. Dengan tumpukan serangga ini, mereka membentuk perisai di depan Hong Zong. Bentuk serangan. Hong Zong mengeluarkan perintah lain. Beberapa serangga emas iblis yang masih berdengung di depan Lin Ming juga berubah. Tubuh mereka berubah, dan tiba-tiba tanduk bor yang tajam muncul pada mereka. Bukan hanya itu, tetapi tanduk ini juga bergetar, mengandung kekuatan dari satu hukum. Hukum getaran. Lin Ming bukanlah orang asing dengan kekuatan getaran. Alirannya seperti sutra adalah manifestasi sempurna dari kekuatan getaran. Pertahanan mutlak dan serangan mutlak. Serangga emas iblis ini awalnya adalah serangga roh yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Seniman bela diri sekitarnya semua kaget. Metode pertarungan ini tidak memiliki kelemahan. Bagaimana seseorang bisa menerobos ini? Penonton di sekitarnya melebarkan mata mereka dengan penuh perhatian agar tidak melewatkan satu detail pun. Serangga roh kecil ini sebenarnya menyimpan begitu banyak misteri. Tanduk bergetar berkecepatan tinggi itu mungkin dapat dengan mudah menembus esensi sejati pelindung seniman bela diri. Jika seseorang dibor oleh serangga ini, maka konsekuensinya akan fatal. Petik 2. Lin Ming meringis. Dia memiliki gerakan yang diciptakan sendiri, darah Phoenix kuno, dan 8 gerbang tersembunyi batin. Dia tidak berencana menggunakan 3 jurus mematikan ini, tapi sekarang dia tidak punya pilihan. Menghadapi Hong Zong dan sisipan emas iblis ini, Lin Ming tidak bisa lagi menyembunyikan kemampuan ini. Tombak komet ungu di tangannya malas mendatar secara horizontal. Guntur berkilauan di poros. Lampu listrik sepertinya mampu menembus ruang itu sendiri. Episode ke-572, dengan judul Kecepatan Serangan Ekstrim. Langsung ke dalam alurnya. Serangga emas iblis gelap melolong ke depan, tanduk mereka yang bergetar merobek udara. Aura yang mengesankan ini mengejutkan semua orang. Lin Ming melirik Hong Zong. Sosoknya sangat berbahaya, antisipasi di matanya saat serangga emas iblis telah membentuk perisai di belakangnya. Lin Ming mencibir. Tubuh serangga emas iblis pasti keras dan pantang menyerah, tapi perisai yang dibentuk oleh mereka pasti tidak sama. Mengambil langkah mundur, guntur di tombak komet ungu tiba-tiba menyatu dengan sendirinya. Petir 3 warna membentuk tombak guntur, menyatu sempurna dengan tombak komet ungu. Dengan dukungan bambu semangat listrik valet, potensi serangan ini telah mencapai batasnya. Konsep petir, mengejar petir. Sosok Lin Ming langsung menghilang. Tombak dan manusia menjadi satu, berubah menjadi petir yang berkobar, melesat ke depan. Serangan serangga emas iblis secara alami gagal. Pada saat itu, suaranya sendiri seolah tertelan. Lin Ming telah menjadi tombak utama yang tak tertandingi. Dia telah menjadi tombak, tombak itu menjadi dirinya. Cah! Lin Ming berubah menjadi lampu listrik yang menusuk ke perisai serangga emas iblis. Kecepatan serangan ini terlalu cepat. Bahkan banyak seniman bela diri yang hadir tidak dapat melihat apa yang telah terjadi. Yang mereka lihat hanyalah kilatan petir yang menyilaukan dan suara sesuatu yang pecah. Lusinan serangga emas iblis gelap ditembakkan ke belakang. Hong Zong sangat terkejut. Dengan teriakan kaget yang nyaring, matanya membelalak. Dia menggenggam tombak tuan, membawanya ke depan. Namun, sudah terlambat. Engah. Dengan suara ringan, semua potensi yang dikumpulkan Hong Zong hancur. Dia berdiri di sana, tidak bergerak seperti patung, tetapi Lin Ming sudah langsung muncul ratusan kaki melewatinya, seolah-olah dia telah berteleportasi di sana. Zizi. Lampu listrik masih berkilau di tubuh Lin Ming. Cahaya menyilaukan dari tombak komet ungu sulit untuk dilihat secara langsung. Karena kecepatan serangan itu terlalu cepat, celah sepanjang beberapa ratus kaki muncul di tanah di belakang Lin Ming.
Adapun Hong Zong, matanya telah tumpul dan tubuhnya kaku. Dia masih mempertahankan postur tubuhnya dalam memegang tombaknya, tombak tuan di tangannya setengah jalan. Di depannya, lubang seukuran telur besar muncul di perisai serangga emas iblis. Di sana, beberapa serangga emas iblis telah lenyap. Lubang ini, jika dilihat, memanjang langsung ke tenggorokan Hong Zong. Di tengah tenggorokan Hong Zong ada lubang serupa. Itu benar-benar melewati kepalanya, keluar dari belakang. Seluruh daging dan kulit di sekitar area ini telah hangus menghitam. Tulang tenggorokannya telah hancur, patah dengan satu serangan. Lin Ming tidak menembus serangga emas iblis secara langsung, melainkan bertujuan ke tempat mereka melekat satu sama lain. Begitu dia menghancurkan koneksi ini, mereka secara alami dihalau oleh serangan itu. Meskipun serangga emas iblis memiliki tubuh yang keras, area yang mereka hubungkan tidak sekuat itu. Kemampuan pertahanan serangga emas iblis terletak pada kemampuan mereka untuk memisahkan sebagian dari diri mereka sendiri untuk membentuk perisai di sekitar seniman bela diri, menggunakan perisai ini untuk bertahan dari serangan. Tapi, jika serangan melebihi waktu respon dari serangga emas iblis ini, maka tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setelah menembus perisai serangga emas iblis, tombak Lin Ming telah menusuk tenggorokan Hong Zong. Tidak ada kesempatan baginya untuk melawan. Ini terlalu cepat. Mengejar petir memadukan konsep petir serta seni tombak yang hebat. Ini adalah serangan yang Lin Ming menuangkan keinginan penuh dan potensi tubuhnya. Dalam keseluruhan repertoar Lin Ming, ini adalah serangan tercepat. Dalam kekuatan hukum, kecepatan guntur bahkan lebih cepat dari angin. Lin Ming tidak ingin mengungkapkan kartu ini di tangannya, tetapi dibandingkan dengan membakar darah Phoenix kuno atau menggunakan 8 gerbang tersembunyi batin, mengejar guntur adalah keterampilan yang paling cocok. Seniman bela diri sekitarnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Nyatanya, kebanyakan dari mereka bahkan tidak melihat apa yang terjadi. Mereka hanya melihat kilatan guntur, dan Lin Ming tampak seolah-olah dia teleportasi ratusan kaki jauhnya. Adapun Hong Zong, sebuah lubang tiba-tiba muncul di tenggorokannya. Hong Zong, dia mati. Hong Zong baru saja menang beberapa saat yang lalu, tetapi dalam sekejap mata, tanpa waktu untuk mengambil napas, aliran pertempuran telah benar-benar berubah. Itu lebih cepat dari yang bisa bereaksi. Ketika Lin Ming membela penindasan kuil surgawi Hong Zong, orang-orang sudah berharap bahwa Lin Ming akan menang. Tapi tidak ada yang mengira dia akan menang begitu cepat, dengan gerakan mengejutkan yang membutuhkan waktu kurang dari 1 detik. Sungguh serangan yang luar biasa cepat. Kecepatannya mendekati batas yang menakutkan. Jika saya melawan Lin Ming di masa depan, saya harus berhati-hati dengan langkah ini. Petik 2. Pada saat serangan itu, ia sepertinya merobek kehampaan itu sendiri. Serangan mendadak bisa mencapai efek tertinggi. Jika orang lain sudah siap, maka secara alami tidak akan sama. Di arena, Mukgu menghela nafas lega. Dia tersenyum sedih dan menggelengkan kepalanya. Kekhawatirannya sia-sia. Mungkin, ini bukan batas Lin Ming. Lin Ming adalah seseorang yang tahu apa yang dia lakukan. Ketika dia berada di lantai 2, dia belum memahami serangan ini. Tetapi, setelah mengasingkan diri secara tertutup selama 8 bulan dan kemudian menghabiskan 2 bulan lagi di lantai 3, dia mampu melakukannya. Ini adalah 10 bulan penuh. Jika Lin Ming tidak membuat kemajuan besar, lalu mengapa dia pergi? Petik 2. Mayat Hong Zong merosot di tempatnya berdiri. Tetapi untuk serangga emas iblis itu, mereka terus berdengung di udara. Tanpa kendali sadar Hong Zong, mereka melayang tanpa tujuan. Pikiran Lin Ming bergerak. Dia mengulurkan tangan dan melepas tas serangga roh di pinggang Hong Zong. Masuk. Awalnya tidak mungkin bagi Lin Ming untuk mengendalikan serangga emas iblis ini. Tapi sekarang,
Karena mereka telah kehilangan semua keteraturan dan tujuan, dia bisa dengan mudah merebut semuanya. Dengan lambaian tangannya, lusinan serangga emas iblis terbang ke kantong serangga roh. Kamu ingin mati. Di arena, Kai yang meledak dengan amarah. Waduh, sosoknya melintas ke atas panggung arena. Pedang tajam meninggalkan sarungnya, mengarah langsung ke arah Lin Ming. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin. Dia menginjak Golden Rock menghancurkan Void, langsung menghilang. Bang! Tanah logam bergetar dengan keras. Kai yang telah membuat lubang di dalamnya. Lin Ming terbang ke bawah beberapa puluh kaki jauhnya. Dia menghunus tombak komet ungu, ujung tombaknya diarahkan langsung ke arah Kai Yang. Berhenti. Seorang wasit berpakaian hitam dengan dingin menderu, muncul di tengah panggung bela diri. Selama pertandingan, tidak ada yang bisa mengganggu. Jika tidak, Anda akan melanggar aturan menara Sky Split. Petik 2. Kai yang menarik napas dalam-dalam. Sky Split Tower memiliki aturan ketat yang tidak bisa dilanggar, bahkan para High Lord tidak terkecuali. Dia menekan niat membunuh yang kental di dalam hatinya dan dengan dingin berteriak, "Nak! Serahkan tas serangga roh itu." Petik 2. Lucu. Sudut bibir Lin Ming mencibir. Jika saya membunuh seseorang, maka semua harta benda mereka adalah milik saya. Selain token masuk kota mereka, semuanya milik saya. Ini adalah aturan Sky Split Tower, beritahu saya apa yang telah saya lakukan salah. Mengapa saya harus memberi Anda sesuatu? Anda ingin menggunakan seseorang untuk membunuh saya, tetapi sekarang setelah mereka mati, saya harus mengembalikan ini kepada Anda. Apakah benar-benar ada sesuatu yang begitu bagus? Petik 2. Kamu. Mata Kai yang bersinar dengan cahaya dingin. Baik. Kamu sangat baik. Petik 2. Dengan lambaian lengan bajunya, jubah Kai yang digulung. Dengan suara berdengung samar, serangga emas iblis yang tersisa di udara benar-benar terbang menuju sisi Kai yang. Namun, karena serangga emas iblis di tas serangga roh Lin Ming dipisahkan ke ruang yang berbeda, mereka tidak dapat menerima perintah Kai yang, jadi secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk kembali kepadanya. Lin Ming tidak dapat mencegah ini. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan serangga emas iblis. Lin Ming memandang wasit, dengan dingin berkata, "Tuan wasit, menurut aturan menara Sky Split, bukankah semua ini adalah rampasan pertempuranku?" Ini, ekspresi wasit terlihat sulit. Dia ragu-ragu sejenak tetapi tetap diam. Lin Ming, kamu jauh lebih rakus daripada ular. Anda bahkan menginginkan ini juga. Bermimpilah. Hati Kai yang dipenuhi dengan amarah yang membara. Lin Ming dengan dingin menatap Kai yang tidak berbicara. Pada saat ini, bertukar kata tidak berguna dan perkelahian juga dilarang. Kalau begitu, dia mungkin juga tidak berbicara. Setiap orang bisa melihat kebenaran. Di masa depan, semuanya akan diselesaikan di dalam arena. Lin Ming, kamu sebaiknya tidak keluar dari zona terlarang pertempuran bahkan setengah langkah. Jika tidak, aku akan membuatmu menderita sampai mati. Petik 2. Kai yang dengan kejam meludah. Dia tidak mau lagi tinggal di arena bela diri lagi. Dia dengan cepat keluar. Setelah Kai yang meninggalkan arena bela diri, semua orang diam, tidak berani bersuara. Suasana terasa dingin. Tapi, sebenarnya ada beberapa orang yang berbisik. Orang yang meminjamkan serangga emas iblis ke Hong Zong adalah Kai Yang. Sekarang Hong Zong sudah mati, sangat masuk akal bagi Lin Ming untuk mengambil mereka. Petik 2. Dia ingin meminjamkan pisau kepada seseorang untuk membunuh orang lain, tapi setelah dikalahkan, dia tetap menginginkan pisaunya kembali. Apakah ada kebenaran seperti itu di dunia ini? Kai yang terlalu lancang. Petik 2. Apa yang bisa dilakukan tentang itu? Lin Ming hanyalah pendatang baru, tetapi Kai yang adalah bawahan dari seorang pemimpin tinggi.
Jika dia bisa bertahan maka dia harus. Belum lagi Lin Ming juga memperoleh beberapa lusin serangga emas iblis. Tapi jika dia ingin membesarkan mereka, itu tidak akan menjadi masalah yang sederhana. Petik 2. Lin Ming mengabaikan diskusi di antara penonton. Dia melepaskan cincin spasial Hong Zong dan juga menjentikkan jarinya, mengirim petir iblis pemadaman darah ke tubuh Hong Zong untuk menarik esensi darahnya, mengembunkannya menjadi segel peminum darah. Pada saat ini, energi neraka Hong Zong juga masuk ke tubuh Lin Ming. Ini adalah energi neraka dari iblis surgawi bersayap 6. Kepadatan energi ini sangat tinggi. Setelah itu bergegas ke tubuh Lin Ming, tato setan surgawi di lengannya perlahan menjadi lebih jelas dan lebih jelas. 3 pasang sayap pertama sudah dipadatkan, tetapi pasang keempat akan jauh lebih sulit. Setelah menyerap sejumlah besar energi neraka dari Hong Zong, sepasang sayap keempat Lin Ming kurang dari setengah terkondensasi. Ini sama dengan iblis surgawi bersayap 6 tengah. Ketika sepasang sayap keempat selesai, itu akan menjadi demon surgawi bersayap 8. Setelah menjadi iblis surgawi bersayap 8, kecepatannya berlatih metode budidaya jalur iblis akan naik ke tingkat lain. Beberapa staf naik ke panggung dan mengangkat mayat Hong Zong. Wasit tersenyum malu pada Lin Ming dan berkata, "Selamat atas kemenanganmu." Hong Zong awalnya memiliki 95 kemenangan beruntun. Setelah membunuhnya, Anda akan mendapatkan 10 kemenangan beruntun. Tapi, karena perbedaan kemenangan beruntun Anda dan Hong Zong terlalu besar, kemenangan beruntun Anda langsung diambil dari dia, minus 30. Sekarang, total kemenangan beruntun Anda adalah 65. Pada saat yang sama, Anda juga memperoleh 9 poin pembantaian dengan mengakhiri kemenangan beruntunnya, serta poin pembantaian lainnya untuk mencapai 60 kemenangan beruntun. Ini adalah total 10 poin pembantaian. Kemenangan beruntun Lin Ming awalnya di 52. Setelah mendapatkan 10 kemenangan beruntun dari Hong Zong, ia mencapai 62. Karena kemenangan beruntunnya kurang dari 65, itu meningkat menjadi jumlah itu. Setelah pertandingan ini Anda bisa berkultivasi selama 2 bulan. Jika Anda tidak keluar selama pengasingan tertutup Anda, maka Anda perlu menebus pertandingan yang Anda lewatkan dalam 1 hari. Saya dengan hormat mengucapkan selamat kepada pahlawan muda Lin dan berharap Anda memiliki masa depan yang cerah, kata wasit sambil tersenyum. Saya mengerti. Lin Ming menjawab dengan ringan. Dia berbalik dan pergi, berjalan menuju area latihan. Lantai 3 Sky Split Tower memiliki seniman bela diri baru yang masuk setiap bulan, serta seniman bela diri menghilang setiap bulan. Orang-orang ini mungkin telah mati, atau mereka mungkin telah pergi. Apakah mereka pergi atau tidak adalah pilihan yang bisa mereka buat kapan saja. Tapi, sebenarnya ada sejumlah besar seniman bela diri yang bersedia mempertaruhkan hidup mereka untuk tinggal di Menara Sky Split. Ini untuk tekanan dan sumber daya kultivasi yang ditawarkan Sky Split Tower. Lingkungan latihan ini adalah salah satu yang unik di Sky Split Tower. Kali ini, Lin Ming pergi ke tempat latihan lain. Ini untuk konsep api. Episode ke-573, dengan judul Jalan Seorang Guru Seni Bela Diri. Langsung ke dalam alurnya. Lantai 3 Sky Split Tower, area latihan. Kali ini, tempat latihan yang Lin Ming datangi adalah konsep api. Area latihan untuk konsep api juga membutuhkan tempat penyembelihan setiap 10 hari. Saat ini, Lin Ming memiliki banyak poin pembantaian, jadi dia bisa tinggal di sini sesuai keinginannya. Masuk. Ada hamparan ruang yang sangat luas. Di depan Lin Ming, tanah itu penuh dengan bebatuan merah tua yang membentang ke cakrawala. Di antara bebatuan ini, ada tumbuhan tak dikenal yang tumbuh. Tumbuhan ini, tanpa kecuali, semuanya memancarkan energi asal api yang sangat kuat dan murni. Tidak terlalu jauh,
ada aliran merah keruh yang mengalir. Dari jauh, itu menyerupai lava, tetapi ketika seseorang mendekat mereka akan melihat bahwa itu sebenarnya terdiri dari energi asal api. Angin panas yang mendidih meniupnya. Panas ini sendiri jauh lebih panas dari lava biasa, itu cukup untuk langsung menghanguskan kulit seseorang menjadi garing. Tempat ini, sedikit mirip dengan Divine Phoenix Mystic Realm. Ketika Lin Ming pertama kali memasuki alam mistik Phoenix ilahi, dia juga merasakan konsep api melalui meditasi. Sekarang, dia akan mengulangi pengalaman itu lagi. Sungai energi asal api ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya, setiap gelombang, setiap pasang surut, mengandung hukum api. Lin Ming duduk di atas batu terbakar yang mengambang di sungai, memasuki kondisi niat bela diri yang halus. Dia sepenuhnya menginvestasikan konsentrasinya untuk memahami konsep api. Perlahan, Lin Ming tenggelam jauh ke dalam sungai energi asal api ini. Energi api yang sangat besar terus mengalir ke tubuh Lin Ming dari titik akupunturnya. Itu membuat jalur acak melalui meridiannya sebelum dibuang melalui pori-porinya. Jejak samar esensi dan pemahaman tetap berada di dalam tubuh Lin Ming. Saat Lin Ming masuk ke sungai energi asal api, dia kehilangan semua waktu. Membakar panas, ini sebenarnya adalah pergerakan energi asal api. Semakin cepat energi ini mengalir, semakin besar dampaknya, semakin tinggi suhunya. Jika saya dapat merangsang situasi yang sama ini dengan esensi sejati, maka kekuatan api juga akan meningkat. Ini adalah bagian dari kebenaran yang telah disadari Lin Ming sebelumnya. Tetapi sekarang, sambil duduk bermeditasi, pemahamannya tentang kebenaran ini menjadi lebih dalam. Lin Ming tidak tahu berapa lama dia duduk bermeditasi. Tombak komet ungu tampaknya keluar dari cincin spasial seolah-olah memiliki pikirannya sendiri. Energi asal api diaduk oleh pohon parasol api suci, terbakar dengan cemerlang. Sebuah tombak ditembakkan lagi dan lagi. Energi asal api mengalir ke segala arah dari tubuh Lin Ming, menyatu menjadi tombak komet ungu. Dengan dukungan dari pohon parasol api suci, kekuatan tumbuh ke tingkat lain. Setelah menyentuh ambang gerbang penyembuhan, daya tahan Lin Ming telah meningkat dalam jumlah besar, dia hampir tidak merasa lelah. Dia tidak tahu berapa lama dia menari dengan tombaknya, tetapi perlahan, seiring waktu, pemahaman dan pemahaman meresap ke dalam hatinya. Jika saya dapat menggabungkan konsep api dengan seni Halbert yang hebat, akan seperti apa itu? Jika saya dapat memadukan konsep api dan konsep guntur bersama-sama, dan kemudian menuangkannya ke dalam seni tombak yang hancur, akan seperti apa juga? Petik 1. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, hatinya diaduk. Dia tidak sabar ingin menguji ini. Menggabungkan salah satu dari 5 konsep elemen bersama-sama sangatlah sulit. Ini karena biasanya berbicara, seorang seniman bela diri hanya akan memiliki satu jenis fisik. Seniman bela diri atribut ganda hampir semuanya lenyap. Bahkan jika mereka memiliki badan atribut ganda, tidaklah mudah jika mereka ingin menggabungkan konsep bersama. Tapi Lin Ming memiliki benih dewa sesat di dalam dirinya dan kompatibilitas fusi bawaannya dengan guntur dan api mencapai tingkat yang menakutkan. Karena itu, ketidakmungkinan ini bisa menjadi kemungkinan. Jika dia hanya menggabungkan konsep api ke dalam tombaknya, maka dia akan dapat membuat gerakan pada level yang sama dengan mengejar guntur. Tapi jika dia menggabungkan kekuatan guntur dan api bersama, maka secara alami dia akan mampu menciptakan kemampuan yang lebih kuat. Seseorang hanya perlu mengingat Thunderfire Annihilation untuk mengetahui hal ini. Tapi, Thunderfire Annihilation hanyalah aplikasi petir yang paling biadab dan primitif. Setiap kali Lin Ming menggunakannya, itu akan menghabiskan sejumlah besar esensi sejati. Faktanya, ketika Thunderfire Annihilation meledak, sebagian besar energinya terbuang percuma. Energi ini berubah menjadi gelombang kejut yang melesat ke segala arah.
Tapi, jumlah yang benar-benar mengenai musuh hanya sebagian kecil dari total kekuatan. Menggunakan Thunderfire Annihilation hanya satu kali akan memakan waktu setidaknya 40 hingga 50% dari cadangan esensi sejati Lin Ming. Ini juga alasan Lin Ming tidak berani gegabah menggunakan Thunderfire Annihilation. Dia hanya bisa menunggu sampai pertempuran mencapai puncaknya sebelum menggunakannya sebagai kemampuan akhir terakhir. Jika tidak, jika serangan ini gagal, dia akan jatuh ke posisi yang sangat berbahaya dan pasif. Tapi, jika dia bisa menggabungkan konsep guntur dan api ke dalam tombaknya, maka tidak ada yang menjadi masalah. Ini adalah aplikasi petir dengan level yang jauh lebih tinggi. Itu adalah penggunaan yang jauh lebih pintar dan indah daripada Thunderfire Annihilation primitif. Jika dia bisa menggunakan kemampuan ini, dia bahkan mungkin bisa menyingkirkan Thunderfire Annihilation di masa depan. Lin Ming melihat tombak komet ungu di tangannya. Tombak komet ungu ini terbuat dari penyatuan bambu roh listrik valet dan pohon parasol api suci, keduanya menjadi harta puncak tangga bumi bermutu tinggi. Dia telah memperoleh tombak ini sejak lama, tetapi karena keterbatasan dalam kultivasinya, dia tidak dapat menggunakannya secara maksimal dan membiarkannya bersinar. Tapi sekaranglah waktunya. Dengan tombak ini, dia akan mampu secara bersamaan meningkatkan kekuatan guntur dan api, menggabungkan mereka bersama. Seolah-olah surga sendiri membantunya untuk memadukan api dan guntur. The Great Desolate Halberd Art adalah gaya yang diciptakan oleh Demon Emperor dan itu paling cocok untuknya. Jika saya menggunakannya, maka itu akan sangat lemah dari kekuatan aslinya. Meski begitu, saya telah memahami banyak kebenaran dari Great Desolate Halberd Art. Saya telah memahami kekuatan memutar, kekuatan traksi, konsep ruang, konsep waktu, dan sebagai tambahan, karena saya mengolah seni tombak yang hebat, kultivasi saya sendiri telah meningkat pesat. Tapi teknik orang lain masih milik mereka sendiri, mereka tidak akan sepenuhnya cocok untukku. Saya akan mengambil seni tombak yang hebat sebagai fondasi saya dan menggabungkannya dengan kekuatan dewa sesat, menciptakan gaya yang sesuai dengan jalan seni bela diri saya sendiri. Petik 2. Ketika Lin Ming membuat keputusan ini, dia tidak menyadari bahwa dia sudah secara tidak sadar melangkah ke jalur menjadi master seni bela diri sejati. Di alam para dewa, sejak zaman kuno, para seniman bela diri yang benar-benar bisa mendekati puncak seni bela diri telah mengukir jalan mereka sendiri, menciptakan jalan seni bela diri mereka sendiri. Misalnya, penatua tertinggi yang pertama kali menciptakan Raja Wali Emas menghancurkan Void, telah melakukannya dengan menonton pertempuran buas antara Raja Wali bersayap emas dan naga sejati. Kemudian, menggunakan pengasingan tertutup selama 60 tahun, dia akhirnya menciptakan bentuk dasar dari Golden Rock menghancurkan Void. Namun, karena Golden Rock Shattering the Void jatuh ke tangan Lin Ming, kecepatannya sangat berkurang dari potensi penuhnya. Ini karena pemahaman terbatas Lin Ming tentang konsep serta teknik gerakan ini tidak sepenuhnya cocok untuknya. Meniru orang lain selalu berarti seseorang mencapai ujung sungai itu. Seniman bela diri dari Skyspill Continent telah mempertahankan warisan dan warisan yang ditinggalkan nenek moyang mereka, menganggap mereka sebagai harta yang paling berharga dan berharga. Tetapi tanpa evolusi, warisan ini perlahan-lahan akan menurun, memudar dan merosot menjadi sesuatu yang lebih rendah. Ini juga alasan mengapa warisan tanah suci benua langit tumpahan biasanya bertahan 10.000 hingga 20.000 tahun. Tapi, di dalam alam para dewa, tanah suci yang sejati memiliki warisan yang bertahan selama 1 juta tahun, atau bahkan beberapa juta tahun. Ini karena mereka semua memiliki bakat tak tertandingi dari generasi mereka. Ini adalah eksistensi yang angkuh, sombong, dan luhur yang dapat mengukir jalur seni bela diri mereka sendiri,
membangun masa depan yang lebih cemerlang melalui fondasi yang diletakkan oleh para pendahulu mereka. Melalui ini, warisan tanah suci ini bisa melambung ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, orang tidak bisa menyalahkan seniman bela diri dari Skyspill kontinen karena kupet. Untuk membangun seni bela diri sendiri terlalu jauh, terlalu sulit. Bahkan jika seseorang melakukannya, menciptakan sesuatu pada tingkat kekuatan akasia ilahi, atau metode kultivasi yang lebih rendah lainnya, itu tetap tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki oleh elit heroik muda dari alam dewa, dan keunikan, keuntungan mereka, lingkungan hidup. Awalnya, dengan kultivasi dan lingkungan pertumbuhan Lin Ming, tidak masuk akal untuk mengatakan dia bisa menciptakan seni bela diri sendiri. Tapi Lin Ming memiliki Magic Cube, dan Magic Cube memiliki persediaan memori fragmen jiwa yang tak terbatas yang berisi metode kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, keterampilan rahasia, dan keterampilan bela diri. Menggunakan ini sebagai dasar dan menguasai kemampuan ini melalui studinya sendiri, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kondisi Lin Ming jauh lebih baik daripada orang jenius dari alam para dewa. Jika mantan Lin Ming dibandingkan dengan elit muda luar biasa lainnya pada masanya, maka satu-satunya keuntungannya adalah ketebalan esensi sejatinya. Dalam hal kekuatan, metode kultivasi, atau keterampilan bela diri, dia akan jauh dikalahkan oleh orang lain. Pada saat ini Lin Ming jauh di depan bakat muda lainnya seusianya. Bukan hanya itu, tapi juga perbedaan antara langit dan bumi. Lin Ming saat ini tidak berpikir sejauh itu. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah menggabungkan konsep guntur dan api ke dalam tombaknya, serta menggabungkan dua metode kultivasi teratas, kekuatan dewa sesat dan seni tombak besar desolate. Perpaduan seperti itu, bahkan jika dia hanya bisa mencobanya sedikit, akan memberikan manfaat tanpa akhir bagi Lin Ming saat ini. Siu, siu, di ruang kosong, cahaya tombak menyala dengan nyala api yang tak terbatas, sama menyilaukannya dengan matahari siang. Bayangan tombak semuanya terjalin bersama di tempat yang sama, membentuk jaring. Cahaya yang indah tanpa celah satupun. Dalam sekejap, apinya menghilang. Energi pada tombak tiba-tiba berubah menjadi kekuatan guntur. Busur listrik tebal merayapi tombak seperti ular ungu, menari dengan liar dan gila. Api, guntur. Kedua jenis energi ini bertukar bolak-balik lagi dan lagi, lebih cepat dan lebih cepat. Kebuasan api yang dahsyat dan kecepatan guntur yang ekstrim. Jika kedua gaya ini bisa digabungkan, maka seseorang bisa mendapatkan gaya dan kecepatan serangan pamungkas. Kekuatan penghancur dari serangan ini bisa dibayangkan. Lin Ming kehilangan hitungan hari dia berlatih, atau berkali-kali dia telah menghabiskan esensi sejatinya, menempatkan dirinya dalam bahaya. Meski begitu, Lin Ming tidak mengatakan apa-apa lebih jauh. Dia hanya akan mengeluarkan 100 kristal iblis darah bermutu tinggi dan memutar, Grid Desolate Halberd Art, sembarangan menyerap energi yang kaya dan vitalitas darah di dalamnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, esensi sejatinya akan ditambahkan, tetapi banyak energi di dalam kristal iblis darah akan terbuang percuma. Tapi Lin Ming tidak peduli. Alasan dia menggunakan begitu banyak kristal setan darah dengan cara sekali pakai adalah untuk menghemat beberapa menit lagi kembali ke keadaan puncaknya, mempertahankan sedikit pencerahan. Ini bisa dikatakan sebagai biaya untuk berlatih dengan cara ini. Bagaimanapun, Lin Ming telah memperoleh banyak kristal setan darah setelah membunuh Hong Zhong. Tapi, periode pemahaman ini cepat berlalu. Jika dia melewatkannya sekali, lalu siapa yang tahu kapan waktu berikutnya? Seperti ini, latihan gila ini berlangsung selama beberapa bulan. Serangan tombak Lin Ming mengandung konsep guntur dan api yang melekat yang menjadi semakin prima. Tanah di bawah kakinya sudah terkoyak. Sungai energi sumber api yang mengepul telah berlipat ganda lebarnya. Waduh!
Cahaya terang membelah langit seperti matahari terbit. Bentuk Lin Ming menghilang, menyatu sepenuhnya ke dalam tombak, menjadi keseluruhan organik yang lengkap. Dia seperti meteor yang menabrak ke depan. Dalam sekejap mata, puluhan mil berlalu di bawahnya. Lin Ming menabrak puncak gunung. Batu meleleh. Sebuah lubang selebar puluhan kaki muncul di puncak gunung, benar-benar melewati gunung yang tebalnya beberapa mil. Melalui lubang besar ini, orang bisa melihat batu pecah dan lava panas yang menetes mengikuti semua jalan. Dengan menggabungkan konsep api ke dalam serangan tombak ini dan menuangkan semua kemauan dan vitalitas darahnya ke dalam serangan ini, dia mampu mencapai efek pada level yang mirip dengan mengejar guntur. Lin Ming memutuskan untuk menamai langkah ini Chasing Sun. Apa yang digunakan Lin Ming beberapa saat yang lalu bukan hanya mengejar Sun, tetapi serangan yang juga mengandung sedikit konsep guntur. Meskipun belum sepenuhnya menyatu, itu sudah mulai terbentuk. Jika dia terus meningkatkan ini, sepenuhnya mengintegrasikan konsep guntur dan api bersama, maka ini akan menjadi gerakan pembunuhan terkuat Lin Ming, yang melampaui Thunder Fire Annihilation. Bukan hanya itu, tetapi itu tidak akan menghabiskan terlalu banyak esensi sejati, dan bahkan lebih jarang, kecepatannya sangat cepat. Itu pada dasarnya tidak mungkin untuk bertahan. Lin Ming menyingkirkan tombak komet ungu. Saat dia melihat kedantiannya sendiri, dia bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak menyadarinya, tetapi kultivasi saya telah mencapai puncak dari alam Xiantian Tengah. Saya hanya kehilangan satu langkah sebelum saya dapat memasuki alam Xiantian yang terlambat. Dalam beberapa bulan terakhir latihan ini, manfaat saya terlalu besar. Petik 2. Episode ke-574, dengan judul Alam Xiantian Akhir. Langsung ke dalam alurnya. Di lantai 4 Sky Split Tower, di aula yang didekorasi dengan mewah, 3 pria berjubah berdiri di sana. Mereka sedang menonton disarai pertempuran di depan mereka. Di atas disarai mengulangi seluruh pertarungan Lin Ming dan Hong Zhong. Ketiga orang ini adalah High Lord dari Sky Split Tower. Dalam pertempuran terakhir, Lin Ming telah menunjukkan Chasing Thunder, menggunakan skill ini untuk langsung membunuh Hong Zhong. Melihat pemandangan ini, bahkan para pemimpin tinggi duniawi ini menarik napas dingin. Hong Zhong juga meninggal. Kekuatannya dapat diperingkat dalam 30 besar Sky Split Tower. Menurut ini, kekuatan Lin Ming harus diperingkat setidaknya di pertengahan 20-an. Namun, saya masih merasa bahwa dia menyembunyikan sebagian dari kekuatannya. Jika ini benar, maka kekuatannya harus berada di peringkat 20 besar. Pemuda ini terlalu menakutkan. Baginya untuk memiliki kultivasi dan kekuatan pada usia ini, dia benar-benar bakat tingkat kaisar peringkat atas. Petik 2. Di antara 3 tuan tinggi bersayap 10, Tuan Tinggi Sengong adalah yang berbicara. Dia adalah orang yang mengatur pertempuran Hong Zhong melawan Lin Ming. Dia berpikir bahwa Hong Zhong akan cukup untuk menanganinya, tetapi dia tidak membayangkan ini akan menjadi hasilnya. Kami sudah berusaha. Kita tidak bisa menghentikannya bangun lagi. Menurut aturan Sky Split Tower sendiri, tidak mungkin bagi kami untuk mengatur seseorang di 10 besar sebagai lawannya. Jika demikian, maka kita hanya bisa menunggu sampai Lin Ming berkembang ke tingkat bintang 7 setan surgawi dan kemudian meletakkan kartu kita dengannya. Dia bisa tunduk pada kita, atau dia bisa meninggalkan Sky Split Tower. Dia harus cukup pintar untuk mengetahui pilihan apa yang harus diambil. Petik 2. Sky Split Tower tidak menghentikan seniman bela diri jika mereka ingin pergi. Faktanya, para High Lord sangat ingin melihat para pahlawan yang tak terhentikan ini pergi. Mereka ingin elit heroik muda yang luar biasa itu bergegas pergi secepat mungkin. Jika mereka tinggal di Sky Split Tower, maka para High Lord akan kesulitan tidur dengan tenang. Kenapa manusia berjanji pada kita?
Hati dan rasnya benar-benar berbeda dari kita. Lin Ming ini bisa meninggalkan Sky Split Tower atau mati. Yang berbicara adalah Raja Tertinggi Im. Dia adalah bos Kai Yang, Tuan Tinggi Heian. Heian, lebih baik kamu tidak memiliki pikiran gelap. Tidak apa-apa jika Anda membunuh di panggung arena, tetapi jika Anda berani membunuhnya maka Anda akan melanggar garis bawah kami. Kalian pasti tahu kalau ada beberapa monster tua yang sudah menjadi iblis surgawi bersayap 12 di Menara Sky Split sebelum pergi. Setelah pergi, mereka bahkan menjadi kaisar yang tak tertandingi. Orang-orang ini bisa mengabaikan kutukan aneh dari Blood Slater Stepa dan masuk kembali ke negeri ini. Di antara mereka adalah Kaisar Perang 8. Dia manusia. Awalnya ketika dia melewati tahap ke-8 dari penghancuran kehidupan dan mencapai Laut Ilahi, dia juga seseorang yang memahami hukum ruang dan waktu. Karena ini, kekuatan bertarungnya jauh melampaui penatua tertinggi di levelnya, inilah mengapa dia diberi gelar Kaisar Perang 8. Jika dia memutuskan untuk kembali ke Blood Slater Stepa, apalagi kita, bahkan Master Menara Polar Sky Split Tower tidak ada apa-apanya di depannya. Bahkan Master Stepa dari 12 Sky Split Towers kemungkinan besar bukan tandingannya. Petik 2. Di Blood Slater Stepes, karena kutukan misterius yang merasuki negeri ini, seorang seniman bela diri yang kekuatannya mencapai Raja Iblis tingkat atas, atau mungkin 1 atau 2 tahap penghancuran kehidupan, tidak akan berani menginjak makanan di stepa pembantaian darah. Ini karena mereka takut mati karena kutukan ini. Tidak perlu menyebutkan Kaisar Iblis atau Master Laut Ilahi. Jika mereka sampai di Blood Slater Stepa, maka mereka pasti akan binasa. Tapi, ada satu pengecualian. Ini adalah seniman bela diri yang menjadi iblis surgawi bersayap 12 di dalam Blood Slater Stepes. Orang-orang ini tampaknya telah memperoleh pengakuan dari kekuatan mistik yang tersembunyi di dalam Blood Slater Stepa, dan dengan demikian akan memiliki kualifikasi untuk memasuki kembali Blood Slater Stepa. Beberapa tahun terakhir ini, Sky Split Tower telah bekerja keras untuk menghentikan bakat berkembang. Setelah seorang seniman bela diri menjadi iblis surgawi bersayap 8, mereka akan mulai memperhatikan mereka. Mereka dapat memilih untuk menyerah, atau memilih untuk pergi. Tidak ada pilihan ketiga. Jika mereka memilih untuk tunduk, maka ada sedikit harapan bahwa mereka bisa menjadi iblis surgawi bersayap 10. Bagi mereka, 10 sayap sudah menjadi batasnya. Berpikir untuk mendapatkan 12 sayap hanyalah pembicaraan tidak masuk akal dari orang bodoh. Tentu saja, Sky Split Tower juga mendapatkan keuntungannya. Di luar panggung, mereka tidak akan diam-diam membunuh seniman bela diri. Mereka juga tidak akan mengatur pertempuran fatal bagi seniman bela diri. Ini karena mereka takut menyinggung sekte besar dan tanah suci paling kuno. Bagi kekuatan besar ini, intrik Menara Sky Split bukanlah rahasia. Selama bertahun-tahun ini, hanya ada sedikit tanah suci yang akan menyulitkan Menara Sky Split. Mereka akan mengirim murid-murid muda mereka ke Menara Sky Split untuk mendapatkan pengalaman, dan begitu mereka menjadi iblis surgawi bersayap 8, atau bahkan iblis surgawi bersayap 10, maka tanah suci ini akan memanggil murid-murid mereka untuk pergi. Dengan cara ini, semua orang tahu peran mereka dan hidup berdampingan dalam harmoni yang relatif. Adapun murid-murid mereka, jika mereka mati dalam proses petualangan yang normal, maka mereka hanya bisa dianggap terlalu biasa-biasa saja. Tanah suci ini tidak akan melakukan sesuatu yang membosankan atau merepotkan seperti membalas dendam pada Sky Split Tower atau pembunuh mereka. Bagaimanapun, Sky Split Tower adalah medan perang. Hidup dan mati di sini semua bergantung pada kemampuan seseorang. Sejak mereka datang ke Blood Slater Stepa, maka secara alami mereka harus siap secara mental untuk kematian mereka. Saat Kaisar Perang 8 jatuh disebutkan, corak High Lord Heian berubah.
Dia hanyalah Demon Heavenly bersayap 10 belaka. Di depan Kaisar Perang Delapan yang termasyur, dia tidak lebih dari seekor semut. Apa yang ingin kamu katakan, Sengong? Menurutmu apakah anak ini berhubungan dengan Kaisar Perang Delapan? Petik 2. Aku tidak mengatakan itu, tapi, dia dan Kaisar Perang Kedelapan adalah talenta tingkat Kaisar atas, dan mereka berdua memahami hukum ruang dan waktu. Ini membuat saya berpikir mereka mungkin terkait satu sama lain. Bukan hanya itu, tapi bukankah menurutmu langkah terakhir yang dia gunakan untuk membunuh Hong Zhong sangat cerdik? Sepertinya itu dibuat hanya untuk Lin Ming. Kemampuan semacam ini tidak mungkin dibuat oleh Lin Ming sendiri. Jika demikian, maka dia pasti memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang bekerja di belakang layar untuknya. Saya benar-benar tidak percaya bahwa akan ada seorang jenius di dunia ini. Petik 2. Yang Mulia Sengong berkata dengan lesu. Biasanya, hanya gaya yang dibuat sendiri atau keterampilan yang disesuaikan yang mampu menampilkan kekuatan terkuat. Sengong tidak mengira Lin Ming mampu menciptakan tekniknya sendiri. Langkah ini pasti disesuaikan untuknya oleh orang lain. Tuan Tinggi Heian terdiam. Pada saat ini, ketua tertinggi Sengong berkata lagi, ketika Lin Ming berada di lantai 2, saya menyelidiki dan menemukan bahwa dia menyewa di susunan pertempuran Kaisar Perang Delapan. Jika Lin Ming benar-benar murid dari Kaisar Perang Delapan, maka masuk akal bahwa dia tidak perlu melihat di susunan pertempuran Kaisar Perang Delapan. Ada satu kemungkinan, dan itu adalah Lin Ming ingin melihat eksploitasi masa lalu tuannya yang mulia. Namun, ini masih belum menjelaskan apapun. Saya mengerti. Ketua tertinggi Heian terdiam beberapa saat sebelum dia perlahan berkata, kalau begitu, aku akan membiarkannya tumbuh. Tapi, ketika dia menjadi iblis surgawi bersayap 8, dia harus pergi. Kalau tidak, aku akan menggunakan aturan Sky Split Tower untuk membunuhnya. Ini juga tidak akan sulit. Dengan cara ini, bahkan jika dia berhubungan dengan Kaisar Perang Delapan, dia tetap tidak akan bisa mengatakan apapun. Latihan berlalu tanpa rasa waktu. Di area latihan konsep api, waktu berlalu dari hari ke hari. Tanpa menyadarinya, ulang tahun ke-19 Lin Ming telah berlalu. Kultivasinya semakin mendekati titik puncak untuk alam Xiantian yang terlambat. Adapun penggabungan konsep api dan konsep guntur juga terus ditingkatkan. Saya bertanya-tanya berapa lama saya tinggal di area latihan konsep api. Pemahaman saya tentang konsep api cukup mendalam, tetapi sekarang, saya merasa bahwa pemahaman saya tentang konsep guntur kurang, yang menyebabkan masalah dengan menggabungkan kedua konsep ini. Saya harus kembali ke area latihan konsep petir dan lihatlah. Mungkin saya bisa membuat terobosan di sana. Petik 2. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia meninggalkan area latihan konsep api dan tiba di kantor registrasi area latihan. Di kantor pendaftaran area latihan, pria paruhbaya itu melirik Lin Ming dan dengan santai berkata, Lin Ming, Anda sudah tinggal di area latihan konsep api selama 95 hari. Saat ini, Anda berutang budi. Jika Anda terus pergi ke area latihan, kemudian jika Anda bertahan selama 25 hari atau lebih, maka Anda akan mengakumulasi pertandingan lain yang harus Anda selesaikan. Pada saat itu, Anda harus menyelesaikan 2 pertandingan berturut-turut. Pikirkan tentang ini dengan hati-hati. Petik 2. Saya mengerti. Saya memilih untuk terus berlatih. Petik 2. Hehe, kamu punya nyali, nak. Pria paruhbaya itu mengambil token untuk memasuki area latihan konsep guntur dan memberikannya kepada Lin Ming. 1 titik pembantaian dan 20 kristal iblis darah bermutu tinggi setiap 10 hari. Anda masih memiliki 15 poin pembantaian. Kamu bisa berlatih selama 3 bulan lagi, tapi setelah itu kamu harus keluar. Petik 2. Lin Ming diam-diam tercengang. Ketika dia berada di lantai 2,
dia telah memperoleh 40 poin pembantaian, dan setelah membunuh Hong Zong, dia mendapatkan 10 poin lagi untuk total 50 poin penyembelihan. 50 poin pembantaian ini, ketika dia berkultivasi di lantai 3 selama setengah tahun, dia telah menghabiskan beberapa di antaranya. Setelah mencapai lantai 3 dan berlatih selama lebih dari 5 bulan di area latihan konsep, dia telah menghabiskan lebih banyak waktu. Saat ini, dia hanya memiliki 15 tersisa. Dia telah mendapatkan banyak poin pembantaian tetapi masih merasa tegang. Jika demikian, maka situasi orang lain bisa dibayangkan. Jika orang lain hanyut di lantai 3 menara Sky Split dan hanya bertanding dengan teman tanpa membunuh satu sama lain, maka tidak ada gunanya tinggal di menara Sky Split. Ini karena jika seseorang dikalahkan hanya sekali, maka kemenangan beruntun mereka akan hancur dan mereka juga akan kehilangan sebagian besar tato iblis surgawi mereka. Jika memang begitu, maka akan lebih baik meninggalkan Bloodslater Stepa dan pergi bertualang di luar. Jika seseorang tidak memiliki poin pembantaian di dalam Sky Split Tower, maka sumber daya yang tersedia tidak berguna. Ini juga alasan mengapa Mukgu tidak mau mengorbankan poin pembantaian. Lin Ming mengeluarkan 100 kristal iblis darah bermutu tinggi dari cincin spasial dan mendorongnya ke arah pria paruh baya. Ini cukup untuk menjadwalkan area latihan selama 50 hari. Setelah membunuh orang lain dan mengambil kekayaan mereka, Lin Ming tidak kekurangan kristal darah iblis. Setelah dupa waktu, Lin Ming tiba di area latihan konsep petir lagi. Ini adalah ruang seperti mimpi ungu. Dibandingkan dengan area latihan untuk konsep guntur, pemandangan di sini jauh lebih lembut dan lebih indah. Gunung besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Berbagai jenis tanaman spiritual tumbuh subur. Di bawah kubah langit yang tak berujung, sungai cahaya biru yang aneh tampak sangat menyilaukan. Namun, di balik keindahan ini ada energi asal guntur yang kejam dan brutal. Sungai cahaya biru yang damai itu sebenarnya murni terdiri dari energi asal guntur. Lin Ming tidak mengeluarkan tombaknya juga tidak mencoba menggabungkan konsep. Sebaliknya, dengan jantung diam dan lengan terbuka lebar, dia menggantung di udara. Esensi sejatinya sebagai timah, dia mengaduk energi asal guntur gila antara langit dan bumi. Energi ini jatuh ke tubuh Lin Ming dengan deras tanpa jeda. Karena dia tidak memotong rambutnya selama 1,5 tahun terakhir, rambut Lin Ming menjuntai sampai ke pinggangnya, menari sembarangan di udara di bawah badai ganas ini, mengambil warna ungu kebiruan. Pada saat ini, Lin Ming mengesampingkan semua gangguan. Dalam hatinya, dia menyadari kekuatan guntur, ini adalah usahanya untuk akhirnya memadukan konsep guntur dan api. Tapi sekarang, dalam dantian Lin Ming, topan esensi sejati di sana juga terus menyusut. Setelah melewati hari-hari tanpa mimpi, dia akhirnya membuat langkah terakhir melewati alam Xiantian tengah, melangkah ke alam Xiantian yang terlambat. Dalam banyak kasus, ketika seseorang pergi ke pengasingan tertutup untuk menerobos ke alam berikutnya, mereka akan sering menghadapi kemacetan. Tetapi secara tidak sadar, melalui meditasi mereka dan semua pengalaman yang mereka kumpulkan sepanjang waktu, dan semua pertempuran yang mereka perjuangkan, ini akan memungkinkan mereka untuk tidak secara tidak sengaja menerobos belenggu mereka dan melangkah ke tahap berikutnya dari kultivasi mereka. Inilah alasan mengapa begitu banyak seniman bela diri pergi berpetualang, bertarung, dan mencari peluang keberuntungan mereka sendiri. Siklon esensi sejati dikompresi. Setelah mencapai alam Xiantian akhir, perpaduan konsep petir dan api juga telah mencapai tahap sukses besar. Selama waktu ini Lin Ming pergi ke pengasingan tertutup, kekuatannya telah meningkat pesat. Episode ke-575, dengan judul Emblem Penghentian, langsung ke dalam alurnya. 1 bulan kemudian, sudah setengah tahun sejak Lin Ming memasuki lantai 3 menara Sky Split.
Di dalam ruang terbuka area latihan konsep guntur, seorang pria muda berdiri di sana. Dada atasnya telanjang, dan rambut panjangnya menjuntai sampai ke pinggang. Aura samar yang mengesankan terpancar dari antara alisnya, tetapi saat dia membuka matanya, semburan cahaya melintas di dalamnya seperti sambaran guntur. Di antara alisnya ada tanda api samar. Kelihatannya seperti bekas luka, tetapi ketika seseorang menatapnya, itu membuat orang merasa khawatir, seolah-olah ada kekuatan misterius yang mencengkeram mereka. Begitu pria paruh baya yang bertanggung jawab atas kantor pendaftaran melihat Lin Ming masuk, hatinya melonjak entah kenapa. Latihan saya telah berakhir. Silakan daftarkan, kata Lin Ming. Oh, oke, bagus. Pria paruh baya itu menanggapi saat dia dengan cepat mengeluarkan slip giok. Dia memverifikasi pendaftaran dan kemudian mengembalikan deposit Lin Ming. Sebagai salah satu di agen Menara Sky Split, kultivasi pria paruh baya ini berada di alam hautian akhir. Tapi, saat dia berhubungan dengan Lin Ming, anehnya dia merasakan tekanan besar menyelimutinya. Ini adalah pengembalian dari 40 kristal iblis darah bermutu tinggi. Lin Ming melirik dan menerimanya. Yah, ada juga masalah lain, tentang jadwal pertandingan terakhirmu. Pria paruh baya itu mengeluarkan slip giok lain dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Lin Ming. Lin Ming menenggelamkan akal sehatnya di dalam. Di dalam slip giok ini adalah bahan pada lawan-lawannya. Satu sudah diatur 2 bulan lalu, dan satu lagi lebih baru. Dari dua orang itu, kekuatan seseorang berada di peringkat 17, dan yang lainnya berada di peringkat 12. Yan Hu, puncak iblis surgawi bersayap 6, 122 kemenangan beruntun. Ming Sun, puncak iblis surgawi bersayap 6, kemenangan beruntun 133 kemenangan. Lin Ming memikirkan keduanya. Menurut aturan Sky Split Tower, dia harus menerima 2 pertandingan ini terus-menerus. Keduanya adalah seniman bela diri yang telah berhasil mengumpulkan kemenangan beruntun lebih dari 100. Tentu saja, di Menara Sky Split, ketika seseorang membunuh orang lain, mereka memperoleh setidaknya 10 kemenangan beruntun. Jika tidak maka tidak mungkin untuk memenangkan 100 kemenangan di lapangan, bidang. Pria paruh baya itu memandang Lin Ming dan berkata dengan suara rendah, Tuan Lin, jika Anda dapat membunuh seorang seniman bela diri dengan 100 kemenangan beruntun, Anda akan mendapatkan emblem pengakhiran. Karena perubahan temperamen dan aura Lin Ming, pria paruh baya ini secara tidak sadar telah menghormati Lin Ming. Dibandingkan dengan pertama kali dia melihat Lin Ming, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Oh, inikah cara seseorang mendapatkan Termination Emblem? Petik 2. Ketika Lin Ming berada di lantai pertama, dia sudah mendengar tentang Termination Emblem. Di antara lambang yang mungkin bisa diperoleh seseorang, itu memberi salah satu hadiah yang lebih tinggi. Hati Lin Ming tergerak. Saat ini, dia benar-benar membutuhkan poin penyembelihan. Berapa banyak poin pembantaian yang akan saya terima untuk Termination Emblem? 50 poin pembantaian. Selain itu, setelah mendapatkan emblem pengakhiran Anda akan menerima otoritas yang lebih tinggi, memungkinkan Anda untuk mengakses lebih banyak area latihan dalam Menara Sky Split. Petik 2. Mata Lin Ming cerah. Apa area latihan lain yang ada di Sky Split Tower? Ini, ketika Lord Lin mendapatkan Termination Emblem maka kamu akan diketahui. Sedangkan untuk saat ini, tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu, jadi aku harus minta diri. Petik 2. Saya mengerti. Lin Ming mengangguk. Adapun untuk mendapatkan emblem penghentian, ini, dia tidak pernah meragukan dirinya sendiri. Jam berapa pertandingan saya? Besok. Keduanya akan berada di area yang sama. Saya mendoakan keberuntungan Tuan Lin. Petik 2. Dari lantai 1 ke lantai 3, setiap lantai menjadi semakin sepi dan semakin jauh semakin sepi.
Di lantai pertama, arena yang bisa menampung puluhan ribu orang hampir penuh setiap hari. Ada sorak-sorai, teriakan tak berujung, teriakan, tangisan, dan orang-orang bertingkah gila di mana-mana. Selama seseorang membayar kristal iblis darah kelas menengah, maka mereka akan bisa memasuki lantai pertama. Banyak dari individu ini bukanlah penantang atau bahkan elit muda. Mereka berkumpul di sana murni karena mereka senang melihat permainan pembunuhan ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa arena bela diri di lantai pertama adalah festival pembantaian yang tidak pernah berakhir. Adapun arena bela diri lantai 2, hanya bisa menampung sekitar 8.000 orang. Penonton hampir semuanya penantang dan mereka jauh lebih terkendali daripada orang-orang di lantai pertama. Seringkali mereka menonton pertandingan dengan damai, mereka tidak akan berteriak-teriak. Sedangkan untuk lantai 3, lebih sepi. Arena bela diri hanya bisa menampung beberapa ribu orang saja. Penonton setiap hari berjumlah beberapa lusin individu. Dalam satu hari sering hanya akan ada beberapa pertandingan, jadi sebagian besar waktu arena bela diri di lantai 3 kosong. Namun hari ini, arena bela diri di lantai 3 memiliki kejutan yang jarang terjadi, lebih dari 100 orang. Perlu diketahui bahwa lantai 3 hanya memiliki sekitar 300 hingga 400 penantang. Ini berarti bahwa hampir sepertiga dari seniman bela diri dari lantai 3 telah tiba di arena bela diri. Ada banyak di antara mereka yang bahkan mengakhiri kultivasi pintu tertutup mereka lebih awal untuk bergegas ke sini. Biasanya, hanya seseorang yang terkenal seperti Heavenly Demon Seven Stars atau sosok yang sama terkenalnya yang akan membangkitkan minat dalam sebuah pertandingan. Tapi, orang yang berjalan di atas panggung hari ini hanya satu manusia, Lin Ming. Meskipun Lin Ming adalah bakat yang luar biasa, dia masih pendatang baru, tidak banyak orang yang terlalu peduli padanya. Tetapi selama pertandingan pertamanya dia telah membalikkan harapan semua orang dan membunuh Hong Zong, seseorang yang berada di peringkat sekitar 30 hingga 40 di lantai 3. Bakat yang dia ungkapkan telah mengejutkan dan membuat takut semua orang yang hadir. Bagi seorang pendatang baru untuk mencapai tingkat kesuksesan ini benar-benar tidak normal. Dengan demikian, Lin Ming secara alami menjadi perhatian semua orang. Apalagi hari ini, dia akan terus bertarung dalam 2 pertandingan tanpa istirahat. Tapi dua lawan Lin Ming, Yan Hu dan Ming Sun, bukanlah penantang biasa. Mereka berdua berada di peringkat 20 teratas di lantai 3 Menara Sky Split. Hari ini, bahkan ada 10 master teratas dari lantai 3 yang telah datang. Tanpa ragu, Lin Ming pasti akan menjadi saingan kuat mereka. Mereka secara alami harus berhati-hati dan mengamatinya. Mukgu juga termasuk dalam kelompok itu. Manusia di lantai 3 tidak melebihi 2 digit jumlahnya. Mukgu tampak sangat biasa dan polos saat ia berbaur di tengah kerumunan. Saat Mukgu melihat Lin Ming dengan tenang muncul di tepi panggung arena, dia tidak tahu mengapa tapi dia merasa pikirannya melompat. Dia merasa bahwa dia semakin memahami Lin Ming. Melihat kembali ke pertama kali dia bertemu Lin Ming di perbatasan luar dari Bloodslater Steppes dan bahkan telah mengancamnya, dia merasa bahwa tindakannya hanya menggelikan. Tetapi pada saat itu, Lin Ming sama sekali tidak sekuat dia sekarang. Kecepatan kemajuannya sangat menakutkan. Mukgu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi fakta ini. Pertandingan pertama, Lin Ming melawan Yan Hu. Wasit mengumumkan dengan lantang di panggung arena. Yan Hu adalah seorang Goliat, dia bahkan lebih tinggi dari Suemen. Bagi semua orang, dia seperti menara besi raksasa. Senjatanya adalah palu godam yang hebat. Beratnya hampir 100.000 jins. Dengan raungan keras, Yan Hu melompat ke panggung arena. Seluruh lantai berguncang karena benturan. Yan Hu tidak memiliki sedikitpun penghinaan terhadap Lin Ming. Raungan seperti itu tampak seperti perilaku kasar orang barbar,
tetapi sebenarnya itu adalah jenis keterampilan bela diri raungan perang Goliat. Itu digunakan untuk meningkatkan aura dan kekuatan tempur seseorang. Yan Hu benar-benar serius. Dia telah mengambil Lin Ming sebagai musuh besar. Petik 2. Ini normal. Lin Ming menunjukkan kekuatan yang setara dengan penantang peringkat 30 teratas, tapi siapa yang tahu berapa banyak kekuatan yang masih dia sembunyikan. Mungkin Yan Hu akan kalah. Seorang penantang berkata, sangat yakin pada dirinya sendiri. Dari para penantang di lantai 3, tidak satupun dari mereka berani meremehkan Lin Ming lagi. Lin Ming mungkin berusia awal 20-an, namun dia sudah memiliki tingkat kekuatan ini. Dalam beberapa dekade lagi, dia akan menjadi lebih menakutkan. Jangan meremehkan Yan Hu juga. Yan Hu tidak terlalu buruk, kekuatannya mungkin bisa berada di peringkat 17 atau 18. Seniman bela diri yang bisa memasuki lantai 3 menara Sky Split dan mencapai 20 besar bukanlah jenius biasa dari generasi mereka. Bukan hanya itu, tetapi Yan Hu sangat ahli dalam memahami kekuatan esoterik bumi. Poin kuatnya terletak pada kemampuan bertahannya. Langkah terakhir Lin Ming mungkin adalah mengejar guntur. Itu adalah serangan dengan kecepatan dan kekuatan menyerang yang mencapai batas. Di sini, itu akan menjadi tombak paling tajam melawan perisai yang paling keras. Masih terlalu dini untuk menilai siapa yang akan menang. Ini akan menjadi pertandingan sengit antara dua lawan yang setara. Petik 2. Lin Ming memegang tombaknya. Ujungnya mengarah ke tempat Yan Hu berdiri. Meskipun dia hanya berdiri di sana, aura yang dia keluarkan seperti tombak harta karun yang tak tertandingi. Tombak ini bisa menembus semuanya, tak terhentikan dan tak terkalahkan. Saat Lin Ming mencapai gelar ini, auranya yang mengesankan tidak lagi menjadi bidang tekanan. Sebaliknya, itu bisa terwujud menjadi esensi. Aura Lin Ming seperti tombak yang menembus dadamu, sangat tajam. Adapun aura Yan Hu, itu seperti gunung yang berat dan serius. Saat aura mereka bentrok, orang bisa dengan jelas mendengar suara aura Yan Hu hampir menembus. Tekanan tak terlihat menekan tubuh Yan Hu. Wajahnya muram dan bermartabat, dia telah mengalami situasi yang fatal. Aku akan mengakui bahwa kamu sangat kuat, tapi tahun ini, jumlah pembangkit tenaga listrik di lantai 3 yang mati oleh tanganku telah mencapai 2 digit. Biar kutunjukkan kekuatan tempur pamungkasku. Petik 2. Saat Yan Hu berbicara di sini, dia meledak dengan suara gemuruh. Semua otot di tubuhnya tiba-tiba mulai naik, nadinya berputar seperti cacing biru. Sama seperti Fei yang memiliki tubuh pertempuran Raja Fei mereka, Goliat juga bisa menarik kekuatan dari garis keturunan mereka dan menggunakan ini untuk keuntungan mereka, bentuk pertempuran unik yang hanya mereka miliki. Saat Yan Hu memasuki bentuk pertempurannya, auranya melonjak ke langit, langsung mendorong kembali aura tajam dan mengesankan Lin Ming. Makna bumi, pertahanan mutlak. Esensi iblis atribut bumi berkumpul di sekitar Yan Hu, berubah menjadi gelombang tanah yang tebal, terus bergulir dan meluncur, memberikan perasaan yang menindas. Hehe, dari segi kekuatan, saya hanya bisa berada di peringkat 17 atau 18 di lantai 3. Tetapi dalam hal kekuatan pertahanan, saya yakin saya tidak akan kalah dari siapapun. Sementara Anda menghabiskan waktu Anda tertutup untuk memahami konsep Anda, saya tidak bermalas-malasan. Saya juga menghabiskan 3 bulan penuh untuk memahami konsep bumi dan menghabiskan total 9 titik pembantaian. Dengan harga ini, pemahaman saya tentang konsep bumi naik satu langkah lagi, dan kemampuan pertahanan saya benar-benar telah mencapai tahap sukses besar. Dengan kecepatan dan waktu respons saya tahu bahwa tidak mungkin bagi saya untuk menghindari gerakan Anda itu. Tetapi jika saya tidak bisa maka saya akan memblokirnya, seberapa sulit itu. Yan Hu sudah tahu tentang langkah pembunuh Lin Ming, mengejar guntur.
Dengan keunggulan itu, dia telah merencanakan sejak awal untuk tidak menyerang. Sebaliknya, dia akan menghabiskan segalanya untuk pembelaannya. Dalam hal kemampuan pertahanan, konsep bumi adalah yang terkuat di antara 5 elemen. Yang disebut pertahanan absolut ini sepertinya, di arena, mata seorang seniman bela diri peringkat 10 teratas bersinar. Pertahanan Yanhu bukan hanya akumulasi energi asal bumi, melainkan berisi fluktuasi yang sangat tenang dan stabil. Ini jelas merupakan penerapan hukum bumi. Jika dia tidak salah, maka fluktuasi ini memiliki kemampuan untuk meredakan serangan. Tampaknya Yanhu benar-benar telah bekerja keras untuk mempersiapkan konsep bumi beberapa bulan terakhir ini. Dia cukup pintar. Dia cukup tahu bahwa kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan Lin Ming, jadi dia bahkan tidak berpikir untuk mengelak. Sebaliknya, dengan latihannya selama beberapa bulan, dia berencana untuk menggunakan kemampuan pertahanan absolutnya untuk bertemu Lin Ming dalam serangan langsung. Petik 2. Kemampuan pertahanan Yanhu tidak bisa diabaikan. Saya tidak tahu apakah Chasing Thunder Lin Ming dapat menghancurkan pertahanan ini atau tidak, tetapi jika dia tidak bisa maka dia akan berada dalam situasi berbahaya. Memang benar bahwa Chasing Thunder milik Lin Ming sangat kuat, tetapi gerakan membunuh yang perkasa seperti ini harus menghabiskan banyak kekuatan. Di sisi lain, pertahanan absolut Han Yu tidak banyak digunakan. Jika Lin Ming terus menggunakan Chasing Thunder tetapi tidak dapat membuka pertahanan ini, maka dia akan jatuh ke posisi pasif karena terlalu banyak mengonsumsi esensi sejati. Akhirnya, Yanhu akan menjadi orang yang melakukan serangan balik. Petik 2. Para seniman bela diri di arena dapat dengan cepat menebak apa rencana Yanhu. Taktik ini memang cerdas. Kebanyakan orang tidak mengira Yanhu akan menang, tetapi mereka juga tidak berpikir dia akan membuat terobosan signifikan dalam pertahanan absolutnya. Sekarang, sepertinya akan sulit untuk menilai siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.